Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas tentang ekonomi politik Islam dalam hal industri dan pertanian. Ini tentu merupakan hal yang saling berhubungan erat pada saat adanya sebuah kebijakan pemerintah tentang sektor pertanian, maka ini memerlukan kepada kebijakan politik juga dalam sektor industri. Salah satu contoh yang perlu saya berikan kepada adik-adik semuanya itu adalah di beberapa negara di Timur Tengah mereka mempunyai kawasan-kawasan tertentu untuk kawasan pertanian. Contoh misalnya di Mesir itu ada kawasan-kawasan tertentu untuk sektor pertaniannya. Katakanlah seperti kawasan Provinsi Bani Suef, itu merupakan salah satu kawasan yang memang digalakkan oleh pemerintah untuk menanam kapas. Ini merupakan salah satu kebijakan political will dalam hal perekonomian di provinsi tersebut untuk memproduksi salah satu komoditas seperti kapas. Nah, berbeda dengan provinsi-provinsi yang lainnya. Ada juga yang di antara provinsi itu diberikan kebijakan untuk memproduksi anggur, kurma. Nah, sebenarnya kebijakan ekonomi politik oleh pemerintah itu sangat penting untuk menetapkan daerah dan kawasan apa sebagai produk unggulannya. Berbicara tentang Aceh, kita bisa melihat beberapa potensi produk komoditas yang ada di Aceh. Salah satu contohnya misalnya, saat kita berbicara masalah kopi, maka kopi itu produk komoditas yang paling unggul itu adalah di Takengon. Maka pemerintah harus menerapkan sebuah kebijakan political will. Takengon itu tidak dibenarkan kecuali memang produk unggulannya adalah kopi. Kenapa? Karena secara ekonomis setelah kita menghitung Takengon itu memang sangat efektif dan efisien untuk memproduksi kopi. Nah, kalau seandainya kita ingin menanam durian, misalnya seperti itu, kelapa, maka itu tidak akan pernah berhasil di Takengon dan itu tidak akan menghasilkan sebagai produk komoditas utama di Takengon. Ini dalam hal apa yang dinamakan dengan political will dalam hal pertanian. Nah, di saat kita sudah memberikan sebuah pemahaman, memberikan sebuah kebijakan dan apa yang dinamakan dengan political will dalam hal pertanian, maka pemerintah juga perlu memberikan sebuah kebijakan. Hasil-hasil pertanian tersebut itu tidak akan bisa dapat meningkatkan sektor perekonomian sebuah negara, daerah, kalau seandainya nilainya tidak diubah dalam bentuk industri. Maka oleh sebab itu, pemerintah juga harus memberikan sebuah fasilitas kepada masyarakatnya, warganya untuk menciptakan industri-industri dengan mendatangkan investor-investor. Contoh misalnya seperti setelah para petani menanam kapas, maka ada pihak yang memang mendirikan industri sehingga dapat mengubah kapas tersebut menjadi sebuah produk nilai tambah produk yang lainnya seperti kain, seperti hasil-hasil yang lain dari kapas. Nah, usaha untuk tenunan ini merupakan salah satu usaha yang memang disampaikan langsung di dalam Al-Quran. Kalau kita berbicara tentang sektor pertanian, Al-Quran sangat banyak bercerita tentang sektor pertanian. Nah, salah satu industri yang memang dibicarakan di dalam Al-Quran itu adalah industri tenun. Ya. Hari ini namun kita salah dan sempit dalam memahami industri tersebut. Nah, di saat kita ingin berbicara tentang industri tenunan, maka kita hanya memfokuskan diri kita itu pada kapas. Padahal tenunan dan bahan tenun yang paling bagus kualitasnya itu adalah dari bambu. Nah, sedangkan kalau seandainya kita melihat Indonesia khususnya, ya, itu merupakan daerah sebagai penghasil bambu terbesar. Sehingga tidak semua daerah mungkin bisa tumbuh kapas, akan tetapi ada daerah, hampir semua daerah di Indonesia itu bisa tumbuh dengan bambu. Nah, sekarang hanya saja bagaimana kita mengolah bambu menjadi sebuah bahan baku untuk ditenun. Ini merupakan salah satu
upaya kita dalam membenarkan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, sehingga kita termasuk di antara umat Islam yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul dan bisa membenarkan apa yang sudah disampaikan benar di dalam Al-Quran dan hadis. Saya kira siklus antara sektor pertanian dengan industri ini memang harus berhubungan erat, karena hasil semua produk-produk pertanian tersebut, kalau seandainya kita dapat mengolahnya dalam bentuk industri, maka itu akan menambah nilai yang jauh lebih besar. Contoh seperti Switzerland. Switzerland itu salah satu negara yang memang tidak mempunyai apapun. Coklat dia tidak memiliki, akan tetapi coklat Switzerland itu adalah salah satu coklat yang paling terbaik di dunia. Dikarenakan apa? Dikarenakan Switzerland mempunyai industri coklat yang paling hebat, mempunyai pabrikan coklat yang paling bagus. Ini seandainya kita mempunyai bahan baku, akan tetapi kita tidak bisa mengubah bahan baku tersebut menjadi salah satu komoditas yang mempunyai nilai tambah yang luar biasa. Begitu juga dengan produk-produk yang lain. Kopi itu sangat terkenal dengan Belandanya, di mana setiap hari kita mengkonsumsi Nescafe, maka itu diproduksi di Belanda, padahal kopi tersebut itu berasal dan diambil dari Gayo. Begitu juga dengan kopi yang diminum di Starbucks. Itu rata-rata itu adalah kopi yang memang dibeli dari negara yang ketiga, seperti Brazil, Indonesia. Nah, kenapa kita tidak bisa dan mampu untuk merubah nilai produk pertanian tersebut? Dikarenakan kita tidak menguasai industri. Oleh sebab itu, berbicara tentang kebijakan politik dalam sektor perekonomian, sektor pertanian, maka kita juga harus berbicara tentang sektor ekonomi politik dalam hal kebijakan industri. Sehingga apapun hasil perindustrian itu apapun hasil pertanian itu dapat didukung dengan sektor industri. Ini merupakan kuliah kita mengenai sektor kebijakan politik ekonomi Islam dalam hal pertanian dan dalam hal industri. Jika ada yang ingin bertanya, persilahkan kepada adik-adik untuk menanyakan. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Widya? Sudah jelas? Subra. Miftah? Full Jannah? Ya Ustaz, udah jelas Ustaz. Sudah jelas ya? Jadi sektor pertanian itu kalau seandainya tidak didukung dengan industri, maka dia tidak akan mempunyai nilai tambah yang luar biasa. Ya, maka kita memerlukan kebijakan politik di dalam ekonomi Islam itu untuk mendukung daerah-daerah dengan menghasilkan produk komoditas tertentu, namun harus disupport dengan sektor industri. Kalau memang tidak ada yang ingin bertanya, kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.